Pertemuan 11 dan 12 membahas tentang identifikasi kation. Apa itu identifikasi kation? Itu adalah suatu kegiatan menentukan ciri khusus dari kation berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia yang dimilikinya. Dasar dari pengidentifikasian kation ini adalah kelarutannya terhadap anion. Anion-anion jenis apa yang akan mempengaruhi kelarutan dari kation ini? Yaitu anion klorida, anion sulfida, dan anion karbonat. Kelarutan terhadap anion ini maksudnya adalah ketika direaksikan suatu sampel yang mengandung kation tertentu dengan reagen yang mengandung anion klorida, sulfida, dan karbonat, memberikan perubahan kimia berupa endapan, berarti kelarutan yang dimiliki oleh senyawa yang terbentuk dari reaksi kation tertentu dengan anion klorida, sulfida, dan karbonat, kelarutannya sangat kecil. Itu maknanya ya, sehingga dia bisa memberikan endapan. Dan endapannya inilah yang menjadi ciri khususnya dalam peridentifikasi kation, sehingga teramatilah ciri-ciri perubahan kimia. Untuk itu, karena dasar pengidentifikasiannya adalah berdasarkan kelarutan terhadap anion, kita mengenal adanya pengompokan kation ke dalam reagen-reagen yang mengandung anion klorida. Kalau seandainya dia memberikan endapan putih, berarti dia merupakan kation golongan 1. Kation golongan 1 itu terdiri dari ion merkurium 1, ion perak, ion timbal 2. Sebaliknya, kalau dia tidak memberikan, lain halnya ya, kalau dia tidak memberikan endapan putih dengan reagen yang mengandung anion klorida, maka kita lanjutkan dengan uji terhadap reagen yang mengandung anion sulfida. Anion sulfida itu memberikan endapan hitam atau merah jingga, menandakan bahwa dia adalah kation golongan 2. Atau kalau seandainya muncul lagi dia endapannya putih, itu berarti dia kation golongan 3. Hitam atau putih ya. Jadi kalau untuk yang kation golongan dengan anion reagen anion sulfida ini, kemungkinannya itu bisa jadi dia golongan 2, bisa jadi dia golongan 3 karena dia menggunakan dasar identifikasinya kan anion sulfida. Hanya berbeda kation yang di depannya aja. Di sini yang identifikasi kation, maka yang bereaksi dengan kation yang kita identifikasi itu adalah anion, bukan kationnya ya, Nak ya. Kalau dia kita asumsikan, kita duga dulu, ini golongan 2 atau golongan 3. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya penentuan jenis. Jadi sekarang kita lakukan dulu penentuan ke kelompok golongan. Golongan 2 atau 3 itu dengan anion sulfida dia bisa endapan hitam, merah jingga atau putih. Berarti ada golongan 2 dan ada golongan 3. Golongan 2 kita duga dia ion merkurium 2, stibium 2, ion tembaga 2. Golongan 3 kita duga dia ion ferro, feri, ion aluminium, dan ion zinc. Seandainya dengan reagen yang mengandung anion sulfida tidak ada hasil apa-apa, maka kita lakukan identifikasi dengan reagen yang mengandung anion karbonat. Dengan ion karbonat, kalau seandainya terbentuk endapan putih, maka kita duga dia kation golongan 4. Bukan duga, kita yakini. Bukan duga lagi ya, kita yakini bahwa dia adalah kation golongan 4. Kation golongan 4 itu adalah ion barium, ion kalsium, dan ion strontium. Jadi dengan sulfida tidak, dengan karbonat lagi. Kalau ada endapan putih berarti dia golongan 4, barium, kalsium, strontium. Setelah diuji dengan klorida, sulfida, karbonat, tidak ada juga
perubahan kimia berupa endapan, maka kationmu adalah kation golongan 5. Kation golongan 5 itu terdiri dari ion magnesium, ion magnesium, ion amonium, ion natrium, dan ion kalium. Setelah kamu dapatkan hasil yang seperti ini, maka ini namanya kegiatan ini yang awal kamu lakukan ini namanya adalah kegiatan identifikasi terhadap pengelompokan kation. Jadi awal kita diberikan sampel, kita lakukan identifikasi. Kalau identifikasi kation, kita lakukan pengelompokan kation dulu. Kita kelompokkan dia, sehingga itu akan memudahkan kita dalam menduganya. Selanjutnya kita lakukan apa lagi? Yaitu penentuan jenis kationnya apa. Kalau dia kation golongan 1, maka kamu harus menentukan jenisnya itu dengan menggunakan kalium kromat. Kalium kromat, reagen kalium kromat. Kalau udah yakin ini dia adalah kation golongan 1, maka kamu yakini tentukan jenisnya dengan menggunakan kalium kromat. Kalium kromat, reagen kalium kromat itu dengan kation Pb yang terdapat dalam suatu sampel. Kalau ada Pb ion Pb 2-nya, ion timbal 2-nya atau lambangnya Pb2+, jadi ion timbal 2 lambangnya Pb2+, dengan reagen kalium kromat itu akan memberikan endapan kuning. Kemudian kalau seandainya terbentuk endapan merah, maka diduga jenis ionnya itu, jenis kationnya itu adalah kation merkurium 1. Endapan merah, ion perak, Ag+. Lanjut lagi penegasan. Jadi sudah ditentukan jenisnya, kita tegaskan, kita yakinkan. Apakah memang betul itu adalah ion timbal 2, ion merkurium 1, ataupun ion perak 1. Kalau kita ingin yakin, lebih yakin lagi, maka kita reaksikan dengan reagen kalium iodida. Dengan reagen kalium iodida, itu kalau Pb, dia memberikan endapan kuning. Sama ya. Hg endapan hijau, Ag plus dia endapan kuning. Kalau sudah yakin dapat data ini, satu reagen, kemudian lanjut dengan reagen berikutnya, dengan natrium hidroksida. Natrium hidroksida kalau memang dia mengandung kation timbal 2 itu endapan putih. Kalau mengandung ion merkurium 1 endapan hitam, kalau mengandung ion perak dia endapan coklat. Mau diyakinkan lagi, bisa juga pakai reagen amonium hidroksida. Jadi masih menggunakan reagen yang bersifat basa ya. Hasilnya pun kan sama, karena dia anion bereaksi dengan kation. Itu kalau dengan timbal 2, endapan putih. Kalau dengan merkurium 1, itu endapan hitam. Sementara dengan perak tidak ada. Di sini karena kelarutan Ag2O itu cukup besar. Kita lanjut lagi dengan reaksi-reaksinya. Jadi ini adalah reaksi yang terjadi ketika kation bereaksi dengan anion yang ada dalam reagen. Dilihat di sini HCl itu terdisosiasi menjadi kutub positif H+ dan kutub negatifnya Cl-, itu yang bereaksi dengan Pb, kation Pb2+, membentuk yang namanya timbal 2 klorida. Jadi membentuk endapan yang berwarna putih tadi itu adalah timbal klorida. Kalau dengan H2SO4, Pb membentuk Pb atau timbal 2 sulfat. Inilah yang tadi memberikan warna berupa endapan putih. Kalau dengan kalium kromat, timbal 2 kromat. Inilah yang memberikan endapan kuning.
Kalau dengan kalium iodida terbentuk timbal 2 iodida, inilah yang memberikan juga endapan kuning. Dan berikutnya ada reaksi-reaksi dengan merkurium 1, perak. Lanjut kita untuk analisa tabel kation golongan 2. Berarti sama seperti halnya dengan kation golongan 1, kita tentukan dulu, pastikan jenisnya. Memastikan jenisnya itu kita menggunakan reagen kalium iodida. Reagen kalium iodida itu kalau dia betul ion merkurium 2, itu akan memberikan endapan merah dengan reagen kalium iodida. Kalau dia mengandung ion tembaga 2, endapan putih. Kemudian kalau ia mengandung ion stibium 3, itu larutan merah. Dan kalau ia mengandung ion bismut 3, itu adalah endapan hitam dengan kalium iodida. Setelah itu kita teruskan kepada penegasan. Penegasannya kita menggunakan natrium hidroksida aja. Boleh menggunakan amonium hidroksida, cuma dengan Cu dan Sb tidak ada datanya di sini. Kita pakai kita pakai aja natrium hidroksida penegasannya, atau kita pakai yang namanya kalium tiosianat. Karena di sini H2S kan penentu golongan. Jadi ini adalah tabel yang bisa yang harus dipakai, yang harus digunakan untuk memberitahu kita apa perubahan kimia yang akan terjadi kalau seandainya kita mereaksikan reagen tertentu dengan kation tertentu. Inilah perubahan-perubahan kimianya. Jadi ini kation ini kalian harus mengulang-ulangnya, memahaminya, sehingga nanti itu akan memudahkan kalian dalam mengidentifikasi. Langsung tahu, oh ini kelompoknya. Minimal kalian harus memahami dulu kalau seandainya kation golongan 1 itu mengendap dengan anion klorida, kation golongan 2 itu mengendap dengan golongan 2 atau 3 itu mengendap dengan amonium sulfida, lengkap dengan perubahan kimianya ya, bentuk endapannya ya. Model soal yang akan diberikan kepada kamu ketika kamu diminta melakukan identifikasi untuk kation dan kation golongan 1 ini dengan menggunakan anion-anion tertentu, itu bentuknya seperti ini. Dilakukan kegiatan analisis terhadap suatu kation, diberikan sampel, hasilnya itu adalah endapan putih. Kalau hasilnya endapan putih, maka ditanyakan kepada kamu golongannya golongan apa, kamu langsung ingat bahwa kalau endapan putih dengan anion klorida itu adalah golongan 1. Masuk lagi dia memberikan reagen lain. Dia berikan reagen kalium iodida dan kalium kromat. Dengan kalium kromat dia endapan merah. Maka kamu cek ke dalam tabel kation atau kamu hafal ya. Dengan kalium kromat itu yang memberikan endapan kuning adalah Pb. Tadi dia soal mengatakan dia endapan apa? Endapan kuning ya. Endapan kuning dengan endapan merah dengan kalium kromat. Kalau endapan merah dengan kalium kromat itu bukan Pb. Karena kalau kalium kromat itu endapan kuning. Ag plus ion perak. Ion perak dia dari segi jenisnya. Kemudian ditegaskan dengan menggunakan Ki endapan kuning. Kalau iya dengan Ki kuning berarti betul kamu punya ionnya ion perak. Itu aja yang harus kamu ingat. Lanjut, yang lainnya pasti akan mengikuti. Jadi perlu ingat satu perubahan kimia yang teramati dengan menggunakan reagen penentu jenis, kemudian reagen penegasnya. Maka soal ini dapat dijawab. Katakan dia golongan 1 dan tulis dia golongan 1 dan tulis jenisnya itu adalah ion perak. Jenis dari kationnya itu adalah ion perak, lambangnya Ag+.
Lalu kalau seandainya diminta persamaan reaksinya, maka lihatlah atau pelajarilah tabel mengenai persamaan reaksi. Oke, untuk penjelasan identifikasi sampai di situ dulu. Semoga bermanfaat. Selanjutnya bisa kamu baca di dalam modul ataupun rekaman dalam modul ya, bukan dalam modul ataupun di Quizlet. Sementara rekaman ini hanya untuk memberikan gambaran kamu bagaimana cara kamu memahami atau mempelajari lebih lanjut tentang identifikasi kation. Sampai jumpa.